Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fatah Haliandrio di Orasi, obrolan dari redaksi. Oke, kali ini kita bakal ngebahas di Orasi kali ini kita bakal ngebahas seputar dunia perfilman nih. Tapi kita bukan ngebahas di Baptis ya, itu mah di konten yang sebelumnya. BTW mungkin kita sebelum mulai pembicaraan mari kita berdoa bersama-sama ya untuk teman kita Audi yang sedang sakit. Halo, Mbak Audi yang lagi sakit di sana, semoga cepat sembuh ya biar kita bisa konten bareng lagi ngebahas film-film yang ada di luar sana. Oke, kita balik lagi ke topik nih. Kita ngebahas tentang dunia perfilman khususnya di Kota Bandung dan di Jawa Barat nih. Nah, langsung aja lah kita ngobrol langsung ke orangnya nih yang merupakan salah satu filmmaker yang ada di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung, Mas Rofi Nasution. Selamat datang Mas Rofi. Halo, halo, halo. Gimana Mas? Kabar sehat nih? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah Kalian sehat. semua sehat kan? Alhamdulillah. Ini kita intermezzo dulu aja ya, basa-basi Oke. lah ya, nggak usah ngobrolin langsung gitu. Mas Rofi ini sudah berapa lama nih Mas berkecimpung di dunia filmmaker? Di dunia film tuh dari semester 4 kuliah tuh tahun 2015 kalau nggak salah. Semester 4 Baru kuliah. baru mengenal film lah. Sebelumnya nggak tahu apa-apa sih. Oh, oke. Kuliah di mana tuh kalau boleh tahu? Dulu saya kuliah di jurusan Desain Komunikasi Visual di Fakultas Industri Kreatif Telkom atau Oh, Telkom University lah Telkom sebutannya. University ya. Oke. Terus kenapa sih kok mulai ada ketertarikan masuk nih ke industri perfilman tuh? Eh, sebenarnya bukan bilang industri juga ya. Maksudnya kalau ketertarikan awal ke film itu sebenarnya gara-gara dulu ada senior dulu tontonin satu film pendek gitu. Terus pas ngeliat film pendek itu melihat oh ternyata film tuh bisa sesederhana itu gitu. Karena dulu kan di kepala saya tuh film tuh selalu yang kayak yang Kayak bombastis gitu kan. Maksudnya CGI-nya lah, orang dudur Amerika banget lah gitu ya. kan. Terus mikirnya kayak wah nggak mungkin nih bisa buat film kayak gini gitu kan. Terus tiba-tiba ternyata ada senior yang ngasih satu referensi, makanya saya tuh tertarik aja gitu. Oh seru juga kayak bikin film gitu. Kebetulan karena lagi bosen juga sih di dunia desain gitu kan. Walaupun saya kuliah desain sih sebenarnya, Iya, cuman kayak bosan aja gitu. banyak. Makanya coba buat film, ternyata memang film tuh adiktif sih sebenarnya. Gitu sih kurang lebih. Terus berarti otomatis ya, pasti ini mah ya. Biasanya kalau orang-orang orang-orang yang berkecimpung di dunia film ini kayak filmmaker atau mungkin bahkan sampai pemeran pun gitu kan pasti seneng film ya. Nah, ini mungkin kita nanya-nanya santai-santai dulu aja ya. Masnya Siap. sendiri kalau misalkan Mas Rofi nih, film itu tuh senengnya tuh genrenya apa sih? Eh, genrenya apa? Sebenarnya lebih Apa senangnya omnivora semua seneng? semua sedang aja sih. Oh. Tergantung suasana hati aja sebenarnya. Oke. Maksudnya kadang-kadang kalau lagi moodnya lagi mendung-mendung gitu, Eh, pasti nontonnya yang meditatif drama gitu. Tapi kalau misalnya oh, lagi ngantuk, mungkin nontonnya yang seru-seru aja gitu biar nggak ketiduran gitu. oke. Gitu sih. Oke. Bentar. Ketin. Enggak diminum. Oke, mungkin kita langsung aja deh ngobrolin masalah dunia perfilman, khususnya dunia perfilman lokal. Ya, kalau kita ngobrolin perfilman nasional kayak di Indonesia atau mungkin bahkan sampai luar negeri kayaknya itu nggak bakal ada habisnya sih ya maksudnya. Apalagi luar negeri ya, industri perfilman luar negeri sekarang lagi gila-gilaan ya kan. Bikin film, tapi gila-gilaannya pun ya mohon maaf banyak film-film yang kalau boleh dibilang mah kayak apa ya, banyak kayak remake lah, terus juga dibikin sequel lah film-film yang sekarang-sekarang kan lagi boomingnya kayak Ya, gitu-gitu ya. ya. Jadi film-film yang unik, film-film yang kayak eh dibikin lah ya, yang kayak Personal. personal gitu ceritanya itu udah jarang sekarang sebenarnya mah. Tapi itu nanti aja itu kita bahas mungkin di baptis aja kali ya, jangan bahas di sini. Oke, ini kita bahas tentang industri perfilman atau dunia eh, perfilman di Jawa Barat atau di Bandung. Nih kita langsung ngomong ke Mas Rofi sendiri. Oke, ini langsung aja nih Mas. Ini kan terutama mungkin kita bicara tentang orang awam dulu ya. Saya kan contohnya misalkan saya ini kan pencinta film. Saya itu sebenarnya bukan bukan yang kuliah di jurusan perfilman dan lain-lain. Di Baptis juga saya udah ngomong, saya tuh bukan orang yang kuliah di jurusan film dan lain-lain, tapi saya tuh emang suka banget sama film. Saya tuh eh bahkan sampai saya suka banget sama film, saya istilahnya apa ya, belajar sendiri lah tentang angle-angle film segala macam tuh. Jadi saya bisa ngebedain nih film yang bagus sama yang enggak gitu. Enggak cuman kayak film yang bagus kayak cuman dar doang bagus gitu, enggak. Cuma saya bisa tahu gitu maksudnya karena saya sering nonton banyak film yang bagus sama yang jelek dan lain-lain.
saya bisa belajar sendiri dan akhirnya ya pengetahuan ya tentang perfilman saya juga udah lumayan. Cuman saya masih belum apa ya, bukan belum tahu ya, maksudnya kayak kurang mengetahui nih tentang adanya ternyata di sekeliling saya pun, bahkan jangan jauh-jauh deh, di sekeliling saya pun ternyata ada juga ya, maksudnya industri apa perfilman-perfilman yang menjanjikan gitu, yang ternyata kok bagus juga nih filmnya nih, apalagi kalau misalkan ditayangin di layar lebar kan ya, di layar lebar kan pasti mungkin bisa menggait banyak viewers gitu-gitu kan. Nah, salah satunya ada di kota Bandung ini. Ternyata ada banyak juga ya, salah satunya yang digarap sama masnya ya. Itu dari apa Mas? Cinemora Pictures. Cinemora Pictures ya. Cinemora Pictures. Nah, itu mungkin saya belum nonton semuanya karena di YouTube ya. Di YouTube itu kan karena kenapa Mas kalau yang di YouTube tuh Itu beberapa karya lama sih sebenarnya. ya Maksudnya ada beberapa karya yang udah masuk ke OTT gitu, OTT yang berbayar, makanya di YouTube di take down. Kayak gitu. ya dari saya lihat juga oh ini oke gitu maksudnya. Cuman mungkin ada beberapa mungkin yang apa sih? Yang judul film yang terakhir tuh yang lama yang 4 tahun yang lalu tuh Substation. The Substitute Woman, Substitute Woman. series tuh. Nah, Web itu series. series. Itu mungkin saya agak harus mikir juga sih nonton. Ini emang maksudnya masnya mau dibikin konsepnya begini kayak emang kayak kaku-kaku gitu atau emang kayak gimana gitu atau mungkin karena gimana kan nggak tahu. Cuman makanya saya belum lihat nih kalau konten-konten yang terbarunya mungkin. Mungkin boleh di-spill apa eh, film-film terbarunya mungkin apa yang mungkin di depannya lagi digarap nih film atau apa gitu. Oke, sebenarnya kalau mau nyari film-film yang mungkin saya buat dan Cinemora juga buat, itu sebenarnya kumpulan film pendek itu tersedia di bioskoponline.com, Di bioskop online.com. bioskoponline.com. Ada satu OTT buat Indonesia emang khusus tayangin film-film Indonesia gitu. Emang fokusnya film panjang sih, cuman ada beberapa sutradara yang film pendeknya tayang di situ gitu. Dan juga Cinemora juga udah memproduksi satu film panjang perdana, judulnya itu The Boy with Moving Image, yang rilisnya itu tahun 2020 di sebuah festival Asia di Jogja, dan itu juga bisa ditonton di bioskoponline.com gitu. Tapi kalau untuk karya yang lagi siapin, sebenarnya itu masih lagi dirahasiakan dulu. Dirahasiakan pastilah ya, masa iya di-spill. Jadi tahun ini tuh bakal ada satu karya yang udah 5 tahun direncanakan lah gitu, dan akhirnya baru selesai syuting beberapa waktu lalu gitu. Oke. Gitu. Apakah ini merupakan salah satu big dream? Enggak juga sih, Enggak sebenarnya juga. penebusan dosa. Oke. Dan sebenarnya juga kalau ngomongin soal kaku tadi, kebetulan memang rata-rata film saya semua seperti itu gitu. Karena kebetulan itu adalah bagian dari genre kan, di Eropa sana tuh memang ada juga yang seperti itu gitu. Oh, oke. Gitu sih. Nah, ini kita mungkin beralih ke perkembangan film-film independen khususnya film-film lokal lah ya. Yang ada di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung dulu itu menurut Mas Rofi sendiri gimana perkembangannya nih? Kebetulan aku tuh baru berkarya di Bandung tahun 2014 akhir kan 15 lah ya, dan bisa dibilang sebenarnya perkembangannya tuh selalu apa ya? Ya mungkin secara quantity juga selalu meningkat gitu ya, karena nggak usah ngomongin Bandung, maksudnya lihat lingkup dari film indie aja gitu, film independen, misalnya kayak film pendek yang diproduksi mandiri dan film panjang yang personal juga apa ya, emang terus meningkat aja gitu, nggak pernah ada penurunan gitu. Bahkan kayak festival film pun yang dulunya masih sedikit, sekarang tuh malah makin banyak gitu. Maksudnya kayak banyak banget kampus-kampus yang juga buat festival film gitu. Walaupun festival film juga masih apa ya, berarti masih baru ya gitu. Cuman pada akhirnya kayaknya memang sekarang tuh zamannya orang-orang udah aware banget dengan dunia audiovisual khususnya film gitu, dan ya mungkin banyak juga sih yang udah tahu film-film pendek juga gitu. Karena kan dulu orang kayaknya juga belum tahu banget kan, maksudnya film pendek itu seperti apa sih gitu. Taunya kan film itu yang ada di bioskop aja gitu kan. Tapi sekarang mungkin gara-gara perkembangan sosial media atau Instagram dan sebagainya gitu, mungkin ya itu yang pada akhirnya membuat apa ya, sekarang banyak banget orang-orang yang pada akhirnya kayak mencoba membuat film, walaupun mulai dengan buat film-film pendek ya yang inilah yang minimalis gitu, yang cuma seru-seruan gitu, tapi pada akhirnya jadi gitu. Dan kalau di Bandung sendiri sih nah kalau di Bandung sendiri sebenarnya bisa bilang berkembang, cuman memang belum ada lagi sih orang-orang yang apa ya, kalau bilang bahasa itu yang ngeheknya lah gitu. Kayak gitu, karena kebetulan kalau aku pribadi, sebenarnya pendapat aku pribadi, memang di tahun aku berkarya kebetulan aku memang menemukan beberapa filmmaker di kota ini itu emang apa ya, ibaratnya memang secara pengkaryaan itu punya statement yang
bisa bilang gokil, unik dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk sekarang emang banyak filmmaker tapi sebenarnya lebih bentuknya pengulangan aja gitu. Sama aja kayak di Hollywood lah ya. Iya, jadi belum ada lagi orang yang bisa mendobrak batas gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau kuantitas mah selalu ada aja gitu. Bahkan di sepanjang tahun 2022 ya, aku juga memperhatikan beberapa komunitas lain yang kayak emang lagi giat banget gitu bikin film gitu. Hmm. Maksudnya mungkin setelah pandemi gitu, setelah pandemi kayak mereka banyak meredam skrip kan dan sekarang lagi pada Oh apa ya ya, gencar-gencar produksi lah gitu. iya ya juga sih ya, selama pandemi kan ya Hmm. udah 2 tahun men. Ya di rumah terus ya ngapain, apalagi kalau orang-orang seni, apalagi kan orang film ya pasti kan tangannya tuh gatel ya. Gak mungkin kan kalau syuting kan, apalagi syutingnya pakai webinar ya nggak mungkin banget. Tapi ada. Wah, iya Ada. pasti ada konsepnya mungkin ada. Gitu. Ya, paling bikin naskah gitu. Nah, iya juga sih. Bener-bener di tahun ini emang 2023 semoga tahun yang terbaik lah ya buat semua orang ya, terutama di industri Hmm. seni ya. Jadi Iya. kita semua pada berlomba-lomba nih untuk membuat karya yang terbaik gitu kan. Nah, berbicara masalah pembuatan film nih Mas. Eh kira-kira kan biasanya nih orang-orang tuh kalau misalkan bikin film itu ya kayak masa sendiri ngomongnya kalau bikin film itu kan gak harus yang film yang bombastis dulu ya, film-film kayak film kecil dulu aja, film-film pendek dan lain-lain. Itu tuh rata-rata ya orang kalau misalkan sekarang ya sekarang mungkin udah pola pikirnya udah beda. Mungkin kalau yang dulu-dulu deh, kayak jangan dulu-dulu banget tahun 2020 sebelumnya lah, sebelum pandemi lah ya. Itu kan masih banyak tuh orang-orang yang kayak mau bikin sebuah karya terutama film itu kan pasti mikir-mikir ke budget, Iya, ke iya. gearnya segala Iya. macam. Terus juga belum eh dan lain-lain lah ya. Nah, itu menurut pendapat Mas Rofi sendiri nih, pantangan-pantangan seperti itu tuh emang perlu di ini apa di istilahnya dia apa ya? Kayak di pikirin matang-matang dulu apa hajar aja apa yang ada gitu. Misalkan lu punya HP, punya apa, hajar aja gitu atau gimana menurut Masnya nih? Oke. Ya sebenarnya apa ya? Ngebuat film itu hampir sama aja sih kayak ngelukis juga gitu ya. Maksudnya Hmm. tetap harus butuh latihan gitu kan. Ya mungkin kalau orang yang suka ngelukis kayak dia tiap hari itu mungkin mengasah diri untuk membuat sebuah sketsa gitu kan. Ya sama sih sebenarnya kayak film gitu. Maksudnya kalau emang pingin buat ya buat-buat aja gitu. Maksudnya cara seperti apapun tuh sebenarnya sah-sah aja sih di film gitu. Maksudnya ya kecuali mungkin dia mau buat film untuk bioskop tapi kalau rekaman pakai HP ya baru jangan gitu karena bioskop juga Eh, punya kebutuhan layar lebar itu kan punya iya kebutuhan pasti. kristal tersendiri gitu kan. Tapi kalau untuk sebagai film untuk belajar, Untuk film untuk belajar. apa ibaratnya ya untuk belajar, untuk Iya. mengekspresikan diri sebenarnya cara apapun bisa gitu. Karena saya jujur awal saya buat film karena saya juga bukan kuliah film, maksudnya nggak ada yang ngerti gitu kan. Bahkan saya dulu buat film sendiri aja gitu. Talentnya Hmm. adik saya doang gitu. Jadi Oh. maksudnya itu proses pembelajaran sih gitu untuk kayak mengenal segala lini apa ya, segala lini departemen di film gitu. Jadi kayak semua hal tuh sah-sah aja sih asal emang ceritanya bagus aja gitu. Ya sebenarnya kalau gagal ya tinggal coba lagi gitu. Gitu sih. Dan step by step sih mungkin awal-awal buat filmnya nekat-nekat minimalis dan sebagainya tapi nanti adalah mungkin step-step selanjutnya yang kayak dia ada niat dengan gear-gear yang lebih lengkap gitu. Ya Gitu sih. pastinya sih kalau misalkan orang udah ya seseorang lah kita lah kalau misalkan kalau udah niat pengen lakuin ini ya mungkin awal-awal karena kita keterbatasan budget ya atau Iya. apa kita lakuin dulu pakai apa yang ada, terus kalau misalkan ada rezekinya gitu pasti ada rezekinya pasti bakal dilimpahin ke situ juga Iya. ya ujung-ujungnya mah investasi lah ya istilahnya mah. Benar-benar. Oke, menarik menarik. Terus nah ini mungkin kalau boleh tahu komunitas-komunitas film yang ada di Jawa Barat atau di Bandung deh itu banyak gak sih Mas sebenarnya? Eh komunitas tuh sebenarnya ada aja yang selalu konsisten ya. Hmm. Terutama komunitas yang memang dibuat sama kampus. Biasanya ada tiap kampus tuh adalah UKM unit KM kegiatan KM. mahasiswanya itu emang apa ya khusus pembuatan film gitu atau mungkin eksibisi gitu. Jadi karena komunitasnya disokong dana kampus makanya terusan ada gitu. Tapi kalau itu ya kalau kampus tuh selalu ada. Tapi kalau untuk yang umum itu sih hilang timbul sebenarnya. Karena kan mereka nggak punya apa ibaratnya ya, nggak punya dana tahunan yang pasti Hmm. lah gitu kan. Ya gitu sih. Maksudnya dia di Bandung komunitas tuh ada tapi rata-rata basicnya itu emang dari kampus. Dan sebenarnya kalau ngomongin komunitas film itu sebenarnya nggak cuma tentang produksi doang ya. Maksudnya juga ada komunitas yang fokusnya itu kritik, eksibisi yang dia khususnya untuk muter-muterin film aja gitu. Nah, untungnya di Bandung untuk sekarang kayak gitu apa ya ibaratnya ya untungnya untuk di kota Bandung lini-lini yang itu tuh semuanya ada gitu untungnya. Jadi ada orang produksi, ada eksibisi, ada kritik dan sebagainya karena penting juga kan yang seperti itu gitu.
gitu sih. Oke. Nah, ini mungkin sebelum ke topik selanjutnya, dari pengalaman Mas Rofi sendiri, ada nggak teman-teman Mas atau mungkin Mas sendiri ada pengalaman setelah kayak produksi kayak gini nih, film-film pendek gitu-gitu, pernah nggak kayak dapat tawaran ini apa, masukin karya-karya film Masnya di salah satu media, misalkan media di TV lah atau mungkin bahkan sampai mungkin ada yang ditawarin ke, kita jangan bioskop dulu lah ya, Ya, kayak media-media streaming ya. gitu-gitu, ada nggak teman-teman Mas atau mungkin Mas sendiri ada nggak Kalau saya ya, karya-karya? kalau saya setelah pandemi kemarin, maksudnya dulu kan mindset orang tuh kalau berfilm pendek atau independen tuh mindsetnya tuh selalu pingin tayang di festival gitu kan, atau enggak Hmm. pemutaran alternatif yang basisnya itu offline lah, fisik gitu kan. Oh ya. Dan festival juga sebenarnya ketat juga kan, karena nggak semua film bisa tayang di festival karena pasti ada proses kurasi kan. Jadi Hmm. biasanya kayak satu Indonesia ini ada 300 film yang daftar, paling nanti yang diputar cuma 20 doang gitu, yang berkompetisi atau yang diseleksi ya gitu. Dan ya itu persaingan ketat lah. Tapi karena semenjak ke pandemi kemarin, maksudnya festival juga pada nggak jalan. Jalan sih jalan, cuman bentuknya online gitu kan. Makanya sekarang Ya. juga apa ya, ibaratnya muncul muncul juga banyak OTT yang ada khusus film pendek lah, ada khusus film panjang dan sebagainya lah gitu. Dan kebetulan gara-gara itu makanya saya ataupun kolektif saya seperti Sinemora juga pada akhirnya ditawarin juga yang seperti itu gitu. Dan saya sih sebenarnya udah nggak masalah, jadi saya kasih aja gitu karena menurut saya ketika film masuk ke media online streaming pada akhirnya kami bisa mendapatkan penonton yang lebih luas gitu, maksudnya kayak mungkin berjumpa dengan teman-teman baru yang nggak akan kegapai kalau pemutarannya fisik gitu kan, gitu sih. Iya, oke oke. Nah, apa lagi ya? Oh iya, kira-kira mungkin sebelum jangan jangan situ dulu deh. Eh, iya langsung aja nih. Masalah atau kendala-kendala nih yang selama pengalaman Mas Rofi sendiri berkecimpung di dunia ini nih, terutama untuk di apa masalah di Masnya, masalah kendala-kendala yang pernah Mas alamin sama kendala-kendala yang mungkin Mas tahu yang komunitas perfilman terutama ya di Jawa Barat atau di Bandung ini yang alamin tuh apa sih? Biasanya tuh kendala-kendalanya tuh. Apalagi dalam proses ada project nih buat film tuh Ya, kendala-kendalanya apa gitu. oke, sebenarnya kalau kalau saya pribadi sebenarnya kendalanya tuh lebih ke lokasi sih sebenarnya. Maksudnya nggak tahu ya, dulu tuh sebelum pandemi sih dulu asal syuting di luar gitu kayak kayak aman-aman aja gitu, kayak Hmm. nggak tahu mikirin lah kalau ada sorry ya preman misalnya gitu ada yang kadang suka nyamperin Iya, gitu. iya. Makanya saya kadang suka mikir kok kenapa ya gitu. Tapi dulu sih pede-pede aja gitu. Cuman memang setelah pandemi yang gitu-gitu sekarang lebih ketat gitu. Jadi kayak ada aja gitu orang-orang iseng, nggak tahu Hmm. mungkin dia warlock sana gitu kayak nanti minta-minta duit lah dan sebagainya gitu. Jadi kan ya itu sebenarnya bagian dari kendala lah ketika syutingnya memang syuting outdoor ya di jalan kota gitu. Padahal sebenarnya tujuannya bagus kan, maksudnya kan secara langsung juga pengen promosikan Bandung Promosiin. gitu Iya, kan. Tapi betul. pada akhirnya kena yang begituan gitu. Mungkin bisa bilang karena Bandung termasuk kota yang sering dijadikan syuting film, makanya juga kayak banyak orang yang pada akhirnya kayak mencoba mencari rezeki di bagian sana gitu, kayak nodong-nodong lah gitu. Padahal sebenarnya cuma syutingan mahasiswa gitu kan, atau syutingan kamera kecil lah gitu. Ya kalau kendala saya sendiri sebenarnya lebih ke perizinan lokasi ya, karena memang di Indonesia sendiri juga belum ada apa ya sektor yang mengurusin apa ya ibaratnya katalog lokasi lah gitu. Kalau di kayak di Inggris atau di negara maju yang film juga maju, mereka tuh adalah websitenya untuk memilih-milih lokasi gitu. Iya, iya, Bahkan iya. harganya juga ada Udah harga mahasiswa, udah harga tergantung. indie-indian, harga komersil gitu kan. Jadi Iya. cukup jelas gitu. Kalau di sini memang rada ribet lah. Cuman di luar itu mungkin yang sering dirasakan oleh pembuat film di sini ataupun mungkin komunitas, sebenarnya kekurangannya mereka kurang aware sama soal distribusi sebenarnya. Jadi yang mereka tahu tuh hanya tahu cara membuat film, tapi nggak tahu cara Menjualnya. menjual atau Ah. mungkin menayangkan film mereka gitu. Mm. Jadi itu sih, ya itu sebenarnya memang udah curhatan-curhatan lama sih. Tapi memang pada akhirnya yang seperti itu tuh memang nggak bisa diajarin. Jadi memang harus ada kesadaran diri gitu. Maksudnya kalau saya pribadi juga dulu punya komunitas juga bukan komunitas produksi film, tapi malah gabung ke komunitas-komunitas kritik dan eksibisi gitu. Jadi biar tahu Hmm. bagaimana sih menyebarluaskan film gitu. Itu sih ya kalau saya ngelihat yang ada di Bandung sekarang gitu. Tapi ya semoga ya itu mereka bisa paham lah gitu. Karena kalau film sebenarnya bukan membuat doang, tapi banyak hal lainnya lah gitu. Iya betul sih. Oh, Kompleks. udah makanya ya sama aja lah ya kita ya jangankan film doang ya, Hmm. maksudnya semua
bidang lah ya, misalkan terutama seni, misalkan dalam Iya. film deh, lukisan atau apa, kita bikin sebagus mungkin orang, wah ini kita mau bagus, misalkan keluarga ngeliatnya bagus, ini bagus, teman-teman eh, bagus, tapi kita tuh nggak tahu cara kayak ngasih ngasih lihat nih karya saya nih eh, di halayak umum tuh, kita nggak tahu cara apa caranya gimana gitu-gitu. Jadi kan percuma juga bikin kayak karya bagus-bagus apapun, tapi ya orang-orang tuh kayak nggak tahu gitu ya. Bukannya maksudnya kayak apa, cuma kan ya namanya seni kan pasti kan gimana ya? ya eh tetap butuh audiens Tetap lah butuh gitu. audiens itu ya buat kita berkembang gitu Nah, kan apalagi pertama ya. apalagi zaman sekarang kan juga ada Instagram kan. Jadi memang Hmm. ya mungkin bagusnya seniman tuh gunain Instagram bukan untuk selfie ya. Jadi bagusnya Waduh. bagusnya untuk promosi karyanya aja udah Iya gitu. Karena betul. Instagram tuh emang udah kayak galeri berjalan. Ya Iya. kecuali mungkin kalau dia model ya nggak apa-apa sih masang wajahnya gitu kan. Oke. Gitu. Ya bener sih. Apalagi ya mungkin selain Instagram juga kan ada juga YouTube ya, mungkin untuk Iya, platform YouTube juga videonya bisa. kan. Nggak usah. Jadi gini, apa mungkin pola pikirnya juga mungkin karena mungkin banyak orang yang masih kaku ya pikirannya, kenapa, wih ngapain bikin apa karya yang bagus-bagus gini-gini tapi kalau nggak menghasilkan, misalkan kayak Hmm. nggak ada duitnya istilahnya Iya, gitu, tapi kita ngeluarin budgetnya banyak gitu-gitu. Ya itu kan namanya juga salah satu proses proses ya mas ya, maksudnya kayak iya. gitu kan. Kalau mau kita karyanya bagus ya otomatis pasti audiens audiens pasti bakal datang gitu kan. Cuman mungkin butuh waktu, butuh proses juga gitu kan. Nggak langsung ada yang instan gitu. Oke. eh Satu lagi deh. Banyak nih saya nanya. Ini mungkin pertanyaan pribadi sih tentang dunia film yang ada di Bandung khususnya di Jawa Barat. Nah ini mungkin pertanyaannya agak cukup bahaya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita nanya aja lah ya. Dari Bandung sendiri, terutama eh, Pemkot itu support nggak sih? Eh, Pemkot ya. Sebenarnya saya juga belum pernah berhubungan dengan pemerintahan ya gitu kan. Nah, Tapi kayaknya mereka belum terlalu aware juga sih sama film gitu. Maksudnya beda kalau kita bandingkan di Jogja misalnya atau Jakarta lah gitu. oh ya Jogja dengar-dengar udah Nah, bahkan di Jogja aja mereka itu setiap tahun tuh udah menyiapkan tuh istilah tuh namanya Danais. Jadi dana istimewa itu kayak sekitar angka itu 800 juta yang dibagi jadi 5 grup. Itu mereka dikasih apa ya seleksi terus nanti dikasih uang tuh memproduksi sebuah film dengan cara yang apa ya yang profesional dan bener lah gitu dengan nominal yang ada gitu. Nah kalau di Bandung sendiri kayaknya mungkin karena Bandung tuh kota desain katanya gitu, kota fashion jadi kayaknya belum ada terlalu untuk ke lini film gitu. Padahal ya sebenarnya nggak usah ngomongin ngasih dana itu juga ya, tapi harusnya bisa mempermudah juga untuk kayak akses iya, syuting sebenarnya gitu. maksudnya mempermudahkan Nah, itu. tapi itu kayaknya belum lah gitu. Kalau udah ya mungkin tergantung siapa pemimpinnya sih. Kalau dulu zamannya siapa si Pak Deddy Miswar, Hmm. nah itu memang rada maju sih film. Maksudnya ada satu festival namanya Festival Film Jawa Barat Ya dan beliau kan ini juga ya ya dan seniman juga. ya makanya ya tergantung itu ya makanya kan. Eh, Dan itu memang festival itu cukup mewah lah. Maksudnya saya juga merasakan sebagai alumni pertama kayak ya memang mewah banget lah gitu. Tapi pas dia udah cabut, ya udah festival itu udah gak ada lagi gitu. Berarti memang bukan karena kesadaran hmm, semuanya gitu. Jadi hmm. memang untuk proker atau orang aja kayak. Bahaya nih. Iya. Jadi sebenarnya mah ya, apalagi kalau kita berkaca sama industri film sekarang di Indonesia ya. Nah, ini Ya. kita mulai masuk ke nasional aja deh, ke Indonesia. Salah satunya film-film yang kemarin-kemarin kayak apa tuh? Yang baru dibikin sama ini Sri Asih misalkan Ya. contohnya. Itu kan udah cukup ya, walaupun saya pas lagi sama Audi ngerosting doang isinya ya. Ya, Sri ya. Asih. Tapi maksudnya itu udah cukup menjanjikan ya, apalagi dulu ada film juga banyak lah ya, film-film Indo gitu kan. Film-film Indo apa aja sih? Saya enggak. Tapi ya dari melihat film-film itu juga menjanjikan lah ya. Jadi Ya. tinggal butuh support sebenarnya sih. Heeh. Orang-orang kreatif di Indonesia tuh, di negeri itu tuh banyak banget sebenarnya Mas ya. Ya, sebenarnya kalau ngeliat film Indonesia memang jangan lihat film yang ada di bioskop sih sebenarnya. Mm-mm. Jadi sebenarnya banyak film Indonesia itu yang bagus emang nggak tayang di bioskop gitu. Sebenarnya ya baru-baru aja sih tayang misalnya kayak seperti Dendam gitu kan. Pernah tahu nggak seperti Dendam Rindu Dar Tuntas? Pernah denger sih. Nah itu film Indonesia yang menang di festival besar di Locarno kan. Hmm. Dan sebelum dia buat karya itu dia emang udah pernah buat film juga. Cuma karena urusan sensor makanya dia nggak bisa masuk bioskop gitu. Jadi emang filmnya lebih terkenal di dunia internasional dibanding di negara sendiri gitu.
Soalnya ya gitulah Indonesia gitu. Maksudnya negara ini juga belum punya bioskop yang khusus untuk film-film, ibaratnya bahasanya itu film-film art house lah ya. Jadi Iya, kayak film yang sangat personal dan mungkin nontonnya itu bisa ya bisa membuat otak pecah atau gimana lah gitu. Tapi emang seru gitu. menarik sih. Nanti tonton deh. Apa tadi judulnya? Seperti Dendam, Seperti Rindu Dendam. Harus Biar Tuntas itu dari adaptasi dari novelnya Eka Kurniawan. Hmm, Ada di Netflix sih ada sekarang Netflix ya. filmnya. Boleh deh nanti deh. Itu sih ya. Jadi ya ini gue kalau ngomong kayak gini ntar takut hilangin. Tapi udah sering sih ya, bodo amat ya, udah tandain juga muka saya. Oke. Ya emang kalau dipikir-pikir industri perfilman di ya seperti tadi saya bilang kreatif industri apa anak-anak atau orang-orang yang kreatif di Indonesia itu sebenarnya banyak banget. Cuman ya mungkin karena kurang diperhatikan ya. Bukan cuman ini deh, bukan cuman kurang diperhatikan sama ini doang sama pemerintah doang ya. Cuman kadang juga masyarakat kita juga contohnya aja misalkan nonton film-film karya-karya kita lah karya-karya di anak-anak bangsa masih aja kayak contohnya nggak support tuh kayak apa nontonnya bajakan Hmm. gitu-gitu kan terus juga kayak masih banding-bandingin kayak contohnya di film yang kemarin yang superhero kemarin kayak misalkan Gatot Kaca gitu Ya. dibanding-bandingin sama Marvel ya kapan mereka bakal ininya ya kalau misalkan di kayak gitu terus ya disupport kayak apa di apa gitu kadang ya orang-orang seperti inilah misalkan contoh kayak Mas Rofi ini nih. Nah, mereka tuh juga kadang-kadang butuh support dari kita-kita semua gitu tuh untuk kayak nontonin minimal nontoninnya tuh legal gitu ya. Iya, ya. jangan jangan bajakan jangan apa gitu tuh minimalnya mau kayak gitu gitu. Atau mungkin barangkali di luar sana ada investor-investor ya Mas Rufi ya barangkali mau nyuntikin dana gitu buat pembuatan film gitu. Boleh-boleh aja gitu. Nah, ini mungkin terakhir nih dari Mas Rofi sendiri ada nggak sih pesan dan kesannya untuk masyarakat di luar sana atau mungkin teman-teman para filmmaker di luar sana yang lagi puter otak gimana caranya biar survive gitu dalam karya-karyanya tuh mungkin gimana gitu tuh ada pesan nggak gitu buat mereka? Oke, pesan ya. Hmm. Sebenarnya saya bukan orang suka ngasih pesan sih. Ya, jadi sebenarnya kalau mungkin kalian yang baru buat film dan tahu alasan kenapa harus berfilm ya sebenarnya mau cara apapun juga bisa gitu. Karena pada akhirnya nanti kalau apa ya berarti pada akhirnya nanti konsistensi itu akan menjawab semua kesuksesan itulah gitu. Ya, ya emang alasannya memang harus kuat sih kenapa dia harus membuat film gitu. Tapi kalau memang alasan awalnya hanya untuk mencari sebuah materi itu kayak bakal ribet, bakal susah gitu Betul, betul. karena sebenarnya film apa ya? Berarti film itu bisa dibilang eh, cukup luas gitu kan. Maksudnya emang ngomongin kemanusiaan banget gitu. Jadi kalau Hmm. apa kalau visinya lebih ke situ kayak bakal ribet lah gitu. Kecuali mungkin dan film sebenarnya kalaupun film nggak bisa menjadi sebuah kerjaan ya film juga sebenarnya bisa sebagai hobi juga gitu kan. Betul. Mungkin kerjanya dia punya ladang stroberi gitu tapi gabut buat film ya nggak Buat masalah gitu. film. Ya setidaknya lebih enak kan buat filmnya terserah dia gitu nggak ada batasan dari entah investor entah produser dan sebagainya gitu jadi karya yang bebas aja gitu Iya, tapi intinya kalau punya alasan kenapa harus buat film ya buat aja gitu nggak usah terlalu banyak mikir sih iya betul. Dan konsisten juga dan ya konsisten harus. aja sih gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup. Oke. Oke, itu aja teman-teman buat episode orasi kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Kita akan bertemu lagi di orasi-orasi berikutnya. Terima kasih untuk Mas Rofi sudah Terima menyempatkan kasih juga telah waktunya. mengundang. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.